globalisasi. Globalisasi itu mari kita bayangkan kalau misalnya globalisasi itu sebuah dunia. Dari yang di pikiran kalian atau di bayangan kalian itu kan dunia itu kan sangat luas kan. Nah, karena adanya globalisasi ini membuat dunia itu menjadi lebih kecil dan lebih sempit sehingga saling terkait dan terhubung. Kita ambil satu contoh dari K-pop dan anime. Kalian pasti tahu dong apa itu K-pop dan anime, mau di kalangan remaja, anak-anak, orang tua, orang dewasa, dan lain sebagainya. Karena kenapa sih mereka tuh bisa terkenal? Kenapa sih sampai mendunia banget sih K-pop sama anime ini? Karena adanya globalisasi tadi. Karena adanya globalisasi membuat suatu objek ataupun suatu hal itu jadi mendunia. Globalisasi dalam bidang transportasi. Contohnya satu, dulu saat kita ingin berpergian ke suatu tempat tertentu, kendaraan yang kita pakai adalah angkot. Seiring berkembangnya zaman, muncullah Grab yang bisa mengantarkan kita ke suatu tempat tertentu dengan lebih aman dan mudah. Yang kedua, adanya mobil dan motor listrik. Dengan adanya mobil dan motor listrik, lebih menguntungkan masyarakat karena mobil dan motor tersebut tidak menggunakan BBM, tetapi menggunakan baterai, sehingga dapat mengurangi polusi udara. Saya akan membahas dua contoh dari globalisasi di bidang komunikasi. Contoh pertama yaitu satu, telepon rumah. Telepon rumah bisa membantu kita saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan fungsi atau kegunaannya yaitu menyalurkan panggilan dengan cara mentransmisikan sinyal saluran yang melalui media pengantar khusus, dan juga bisa memberikan kita keamanan darurat saat menggunakan komunikasi 911 andal, dan juga bisa memberikan kita suara jernih dan superior, bahkan bisa berfungsi saat listrik padam dan menghemat atau mengurangi kegiatan untuk mengecas daya baterai. Kita akan membahas contoh kedua dari globalisasi di bidang komunikasi. Konektivitas instan, kita bisa berhubung dengan siapa saja, di mana saja secara real time. Bayangkan jika kita bisa berhubung atau berinteraksi dengan teman kita dari negara lain. Kita juga bisa mengikuti berita terkini dan bergabung dengan komunitas yang minat yang sama. 2. Penyebaran informasi dengan cepat. Berita, tren, ide baru dapat sangat cepat menyebar ke seluruh dunia dengan melalui media, sehingga membuat kita selalu up to date dengan perkembangan global. 3. Yaitu pengaruh budaya pop. K-pop, musik barat, dapat mempengaruhi kita dari berbagai negara dan membuat kita menjadi tren global. Contoh lainnya, e-commerce. Kita dapat membeli produk dari berbagai negara belahan dunia. Tapi ini saja tidak hanya memperluas pilihan produk, namun mendorong menjadi pertumbuhan ekonomi global. Yang kedua, kerjasama jauhan, yaitu di tim sebagian berbagai negara bisa bekerjasama dengan efektif berkat alat komunikasi seperti video conference dan platform kolaborasi online. Globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek ini saya akan mengambil contoh yaitu kompor dan mesin cuci. Yang pertama, kompor. Tahu kamu kalau misal kompor yang pertama kali itu dibuat itu menggunakan tanah liat dan bahan bakarnya adalah batu bara. Terus mereka mikir nih kayak, kalau misal gunakan batu bara ini kan lama banget kan, atau kalau misal susah banget kalau dicari. Akhirnya mereka berinovasi lah, membuat yang namanya kompor minyak yang bahan dasarnya adalah minyak. Tapi mereka berpikir lagi, kalau misal bahan bakarnya minyak, aku masak pakai minyak kan itu lebih susah lagi kan. Akhirnya mereka berinovasi lagi membuat kompor gas.
kompor gas ini adalah bahan dasarnya gas dan mereka jadi merasa kayak oke, ini udah nih kan. Kan berpikir seperti itu? Oh, tentu tidak. Karena perkembangan zaman atau teknologi, manusia berinovasi lagi agar membuat kompornya tuh lebih canggih dan lebih praktis. Terciptalah kompor digital atau kompor listrik. Di mana komposi ini kalian tinggal colokkan aja ke kabel atau ke stok kontak. Itu bakal langsung nyala gitu kompornya tanpa menggunakan bahan apapun. Menggunakan bahan bakar apapun, batu minyak, gas, batu bara dan segala macam. Benar-benar tinggal dicolok aja dan langsung keluar panas yang dihasilkan dari listrik tersebut. Dan kalian berpikir sudah sampai situ saja karena kan teknologi kan sudah berkembang nih, sudah sampai listrik saja? Enggak dong, ada lagi yang namanya kompor induktif, di mana kompor induktif ini menggunakan satu bahan saja seperti magnet T ini itu bahannya itu ada di pancinya. Jadi kayak misalnya kalian mau masak ayam atau apa gitu kan, tinggal taruh ayamnya, masukin, jadi deh, tinggal tunggu berapa menit jadi. Yang contoh kedua adalah mesin cuci. Kalau kalian tahu, zaman dulu itu mereka itu tidak punya mesin cuci loh, makanya mereka mempekerjakan orang-orang untuk mencuci baju mereka. Tapi mereka berpikir kayak, kalau misalnya orang-orang terus yang kita kerjakan dan harus gaji lagi, jangan ribet dong, apalagi kita cari kerja terus susah kan. Terus habis itu gaji orang lagi gitu. Karena terbentuklah namanya mesin cuci yang masih menggunakan tangan. Atau kayak misalnya muter mesin cuci itu masih menggunakan tangan. Terus habis itu mereka pikir lagi, lah ribet juga ya kalau misalnya masih gunakan tangan. Akhirnya mereka itu berinovasi dan juga perkembangan teknologi zaman sekarang, dan terbentuklah mesin cuci listrik yang dimana menggunakan listrik. Jadi kayak nggak perlu muter pakai tangan lagi atau gosok-gosok lagi. Nah, karena ada mesin cuci ini, jadi manusia itu tidak perlu lagi yang namanya bekerja orang-orang untuk mencuci bajunya.